Oh, ada yang di pesawat juga ya. Eh, eh, kita buka. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hadal yaum qadamna ala al-istima' fi wasail Zoom wa hadal yaum mazalna fi ma'adatina fiqhul lughah wa insyaallah fi hadal liqa'ain hada darsun muhim wa asasu hadil madah dan jadi dua hari ke depan ya, dua minggu, dua pertemuan, dua tiga empat pertemuan ke depan itu merupakan pertemuan-pertemuan penting. Harapannya tidak goib ya kawan-kawan. Ini ya saya walaupun di jalan ini saya selalu sempatkan ya. Ini tadi kok tumben nggak ada yang mengingatkan saya ya. Ada yang mengingatkan saya nggak ini tadi ketua kelasnya? Nah, ini saya telat 15 menit ini ya, baru buka jam 16.45. Nah, minta tolong kalau saya lupa diingatkan gitu ya. Nah, ini memang kita sama-sama sudah bekerja ini ya, memang harus saling mengingatkan ya, fastabiqul khairat juga ya. Ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang Al-Mu'arraf ya. Mana ini yang presentasi hari ini? Al-Mu'arraf wal Mu'allad. Iya. Nah, Ustaz. Ayo, Pak. Saya kepada siapa? Azkia, siapa Mbak kawannya? Ana sama itu, Akhi Fajar Yasin. Azkia sama Mbak Fajar Yasin, Ustaz. Ahfa Jariatin. Saya se- sebelum presentasi ini saya sampaikan satu dua kalimat dulu ya, bahwasanya al-mu'arrab wal mu'allad itu satunya lagi apa, Mbak? Mu'arrab, mu'allad dan Ad-Dakhil, Ustaz. ad-dakhil. Nah, ini sangatlah penting, terutama kawan-kawan yang harus bisa membedakan mana dakhil, mana mu'arrab, mana mu'allad, sehingga uh, ini nanti kawan-kawan melihat bahasa Arab ini akan berbeda, uh, bisa membedakan mana bahasa Arab yang klasik, mana bahasa Arab yang kontemporer, dan semuanya fusha ya, itu semuanya fusha. Jadi dalam perkembangannya bahasa Arab itu juga merupakan bahasa yang dia berkembang, tidak cumut saja tapi dia juga berkembang. Nah, maka kita perlu tahu dalam perkembangannya itu bahasa Arab itu dalam menyerap bahasa lain itu seperti apa. Mungkin itu saja ini pendahuluan dari saya. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh presentasi Mbak Azkia ya. Kami waktu dan tempat kami persilakan Mbak, monggo. Ya Mbak Azkia gimana? Sudah siap presentasinya? Tunggu.
Audionya masih mati, Mbak. Ya, bagaimana Mbak Askia? Sudah bisa dimulai? Sebentar Ustadz, sedang menghubungi rekan Ana. Oh ya, Sebentar. ya baik-baik. Kita tunggu ya. Halo, bagaimana Mbak Askia? Ini kok hampir 15 menit sendiri ini. Suara saya kedengaran ya? Terdengar Ustadz. Hadir Ustaz.
bagaimana? Sudah bisa dimulai? Insya Allah bisa, Ustaz. Ya, silahkan. Sebentar, Ustaz, di-share dulu, Ustaz. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa masih bisa kumpul di dalam majelis yang semoga Allah rahmati. Dan salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang yang mengikuti sunnahnya hingga yaumul kiamah kelak. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Al Ustadz, ya, pengampu mata kuliah fikih lugah, Al Ustadz Ibnu Fitrianto hafizahullah taala, dan yang saya hormati pula rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, izinkan kami kelompok 7 ingin mempresentasikan sebuah materi yaitu al-mu'arrab wad dakhil wal muwallad, yaitu dinamika penyerapan bahasa, memahami konsep kata serapan yaitu mu'arrab, kosakata asing yaitu ad-dakhil, dan kata inovasi atau al-muwallad dalam bahasa Arab. Sejarah dan fleksibilitas bahasa Arab. Bahasa Arab bukan sekedar alat komunikasi, melainkan bahasa peradaban yang memiliki sejarah panjang dan fleksibilitas yang luar biasa. Sejak masa pra-Islam atau sejak masa jahiliyah
Bangsa Arab telah aktif melakukan kontak lintas budaya melalui jalur perdagangan dengan bangsa Persia, Romawi, dan Suryani. Interaksi antar bangsa ini secara alami membawa pengaruh signifikan terhadap kekayaan kosakata bahasa Arab. Kedudukan bahasa Arab kemudian menjadi sakral seiring datangnya Islam dan turunnya Al-Quran sebagai mukjizat lisan. Eksistensi kosakata Arab dalam kitab suci. Al-Imam Asy-Syafi'i dan Abu Ubaidah menekankan kemuliaan mutlak bahasa Arab dalam Al-Quran. Namun di sisi lain, meluasnya wilayah Islam membuat percampuran antara bangsa Arab dan bangsa non-Arab menjadi fenomena yang tidak terelakkan. Pengaruh era globalisasi. Percampuran budaya ini melahirkan kebutuhan linguistik mendesak untuk menamai objek, teknologi, dan konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh masyarakat Arab hingga memasuki era modern. Bahasa Arab terus menghadapi tantangan globalisasi. Masuknya istilah teknis seperti internet, satelit atau komputer atau yang lainnya itu mempertegas urgensi klasifikasi antara al-mu'arrab yaitu kata serapan, kemudian ad-dakhil kosakata asing, dan al-muwallad kata yang dibuat penutur Arab setelah masa klasik. Lalu apa itu al-mu'arrab dan apa itu ad-dakhil dan apa itu al-muwallad? Yang dimaksud al-mu'arrab secara bahasa adalah berasal dari kalimat arroba yu'aribu ta'riban, masdar dari arroba yu'aribu ta'riban, yang artinya memperjelas atau memperbaiki. Secara istilah, mu'arrab atau ta'rib itulah proses pemindahan suatu lafaz dari bahasa ajam ke dalam bahasa Arab. Suatu lafaz dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Yaitu al-mu'arrab adalah kata serapan atau istilah untuk kata asing yang dinaturalisasi. Yang kemudian bahasa asing tersebut dinaturalisasi atau diserap ke dalam bahasa Arab yang mempunyai wazan atau diubah strukturnya menjadi wazan Arab. Jadi al-mu'arrab itu adalah bahasa asing yang dinaturalisasi yang menggunakan wazan tertentu. Kemudian contoh al-mu'arrab di sini di antaranya adalah dirhamun. Dirhamun itu berasal dari kata drahma, yaitu bahasa Yunani yang artinya mata uang perak. Kemudian dinaturalisasi atau diserap ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan wazan fi'lalun. Kemudian di sana dinarun, asal katanya denarius, berasal dari bahasa Romawi yang artinya mata uang emas. Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dengan menggunakan wazan fi'alun. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah ad-dakhil. Ad-dakhil secara bahasa yaitu sesuatu yang asing atau tamu atau yang bergabung ke dalam sesuatu. Secara istilah lafaz asing atau lafaz asing yang masuk ke dalam bahasa Arab tanpa mengalami perubahan yang berarti. Maksudnya itu adalah kosakata asing karena sulit dicari padanan katanya maka tidak dirubah. Bahasa asing yaitu hanya disesuaikan hurufnya. Perbedaan antara al-mu'arrab dan ad-dakhil Kalau al-mu'arrab tadi menggunakan bahasa asing yang diserap dalam bahasa Arab menggunakan wazan tertentu, sedangkan ad-dakhil itu adalah bahasa asing yang diserap dalam bahasa Arab tanpa adanya wazan. Jadi dia hanya menyesuaikan padanan katanya saja. Contoh ad-dakhil di sini adalah dan ad-dakhil juga yaitu adalah bahasa asing yang terjadi atau yang muncul di zaman sekarang atau zaman globalisasi seperti di sini contohnya telepon. Asal bahasanya adalah telepon bahasa Inggris artinya ada telepon. Keterangan terkadang diserap menjadi hatifun. Kemudian tidak ada contoh lainnya yaitu radio
Ya, asal bahasanya adalah bahasa Inggris, yaitu artinya radio. Ya, kemudian poin yang berikutnya yaitu tentang al-muwallad. Al-muwallad berasal dari kata walada yang berarti lahir. Dalam konteks bahasa, muwallad berarti sesuatu yang dilahirkan, ya, atau hasil persilangan. Ya. Kemudian al-muwallad adalah kosakata yang dibuat atau dibentuk oleh penutur bahasa Arab setelah masa klasik berakhir, terutama sejak era Abbasiyah hingga modern. Contoh al-muwallad. Di sini ada istilah Arab madrasatun, ya, artinya sekolah. Keterangan di sini tempat belajar formal. Kemudian di sini ada sayyaratun, artinya adalah mobil. Ya. Makna lamanya ya sayyaro itu adalah kafilah. Ya kan, tapi kemudian dikembangkan, ya, sehingga lahirlah ya makna baru dari sayyaro, yaitu mobil atau kendaraan. Kemudian di sini ada perbedaan antara al-mu'arrab, ad-dakhil, dan al-muwallad. Ya, secara aspek, ya, asal ya, dari al-mu'arrab adalah bahasa asing. Ya, bahasa asing. Sedangkan ad-dakhil juga sama, bahasa asing. Ya. Sedangkan al-muwallad itu adalah bahasa Arab asli. Ya, jadi al-mu'arrab itu adalah bahasa asing, ya, yang diserap ke dalam bahasa Arab menggunakan wazan tertentu, ya. Sedangkan ad-dakhil bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Arab, ya, tanpa menggunakan wazan tertentu, hanya menyesuaikan padanan katanya. Ya, sedangkan al-muwallad dia adalah dari bahasa Arab asli yang dikembangkan, ya, sehingga nanti muncul beberapa eh, terjemahan kalimat yang baru. Kemudian penutup, ya, pemahaman mendalam mengenai al-mu'arrab, ad-dakhil, dan al-muwallad meyakinkan para pelajar dan peneliti bahasa Arab untuk melihat bahasa ini sebagai entitas yang hidup, terus tumbuh, namun tetap berakar kuat pada tradisi keilmuannya. Penggunaan istilah asing bukanlah sebuah kekurangan, melainkan bukti kekayaan interaksi manusia yang diwadahi dengan apik oleh bahasa Arab. Taib. Jazakumullah khairan ala ihtiyamikum. Syukran hadza minna. Ya. Apabila mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, murni datangnya dari syaitan dan karena kurang ilmu kami, dan apabila adanya kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kemudian kami serahkan kepada Al-Ustadz, ya, apabila ada tambahan atau masukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan, ada pertanyaan atau langsung dari saya? Sudah jam 5.11 ya. Kalau ada pertanyaan, saya akan jawab. Kalau tidak, nanti langsung saya isi. Ya, saya kasih 1 menit ya. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau gitu, ini saya akan mengisi singkat saja, tapi insya Allah ini akan bermanfaat ya, karena ini saya kira hal penting uh, terkait tentang uh, mualat, mu'arraf, dan dakhil. Ad-dakhil. Nah, ini sebelumnya sudah pernah mendengar istilah-istilah ini ya sebelum mata kuliah ini? Belum pernah ya? Baru Zad. Belum. Ya, baru. Nah, ini diskursus ya, ini sebenarnya mata kuliah, materi ini adalah materi yang membedakan seluruh mata pelajaran dengan mata pelajaran fiqhul lughah ya. Ini ibaratnya tubuhnya ini
Tubuhnya itu adalah mu'allad, mu'arraf, wa dakhil. Jadi mahasiswa mampu membedakan apa itu mu'allad, apa itu ad-dakhil, apa itu mu'arraf. Nah, tadi sudah disampaikan tadi oleh Mas siapa tadi, Mas? Mana Zat? Fajar Zat? Mas Fajar tadi. Sudah Iya, Zat. sampaikan tadi Mas Fajar bahwasanya ada itu kata-kata baru yang itu tidak dikenal dalam bahasa Arab ya. Contohnya tadi sayyarah. Jadi kita nggak punya teknologinya. Yang buat mobil itu ada kata mobil itu ya. Itu apa dalam bahasa Inggris itu ya. Nah, itu ya orang Inggris ya. Jadi makanya diserap ke dalam eh, bahasa Arab namanya sayyarah. Yang seperti itu dinamakan fusha tetapi maksudnya al-mu'alla. Jadi bukan lahir dari kebudayaan orang Arab, tetapi dia lahir dari teknologi atau peradaban selain Arab. Nah, jadi ketika ini akan sangat berpengaruh ya kajian ini terhadap ketika saya tanya ini kata Musa, Musa itu Musa itu bahasa Arab atau bahasanya orang mana itu? Nah itu pada akhirnya jawabannya pasti dua itu nanti. Kalau itu memang bahasa Arab, berarti memang Al-Quran itu bilughal Arabiyah ya. Tetapi kalau itu memang kata Musa itu sudah dikenal pada zaman sebelum Nabi Muhammad turun itu ya. Wah, jangan-jangan itu bukan bahasa Arab itu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, loh, masa Al-Quran tidak berbahasa Arab? Wah, lah itu pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kawan-kawan temukan ya, terutama nanti kalau ketemu mahasiswa UIN ya. Alhamdulillah ya kawan-kawan ini masuknya di stigma ini. Ya, jadi saya harap itu bisa menjawab itu. Lulusan stigma bisa menjawab itu ya. Jadi walaupun Musa itu jadi Moseh dari Alkitab ataupun At-Taurat itu manuskripnya ya itu dari Mesir. Jadi memang sebelum Islam itu ya, sebelum Islam ada itu kata Musa itu juga sudah ada. Tapi kembali lagi kepada tadi itu namanya lahjahnya ya, cara membacanya kan berbeda-beda. Ada yang Moseh, ada yang Mose. Itu tapi maksudnya orang yang sama itu Musa itu ya. Maka disitulah kata asing yang sudah diarabkan ya. Jadi dia walaupun apa namanya dari bangsa Mesir ya, tapi dia termasuk sudah bahasa Arab yaitu Mu'arrab. Nah, sama dulu namanya kata diwan. Diwan itu kan dulu pada zamannya kalau nggak salah diwan apa itu apa ada yang paham makna diwan di sini ya? Apa pemerintahan apa kementerian ya bahasanya mungkin ya. Uh, ya jadi yang mewakili khalifah ya, kalau zaman dahulu itu. Nah itu muncul pada kekhalifahan Umar bin Affan, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lah itu sebelum Umar zamannya Abu Bakar tidak mengenal itu diwan. Kenapa? Umat Muslimnya masih sedikit, sehingga urusan pemerintah langsung diurusi keputusan-keputusan pada zaman Khalifah Abu Bakar dan Nabi Muhammad
itu tidak langsung diurus sendiri karena umat muslim masih sedikit, urusannya masih sedikit. Ketika zamannya eh, ketika zamannya Umar bin Khattab, umat Islam sudah sampai ke Andalusia. Ya, sudah sampai kemana itu? Sudah pembebasan, sudah sampai Mesir, sudah sampai mana-mana itu ya. Uh, uh, sudah sampai Spanyol ya. Itu pembebasan Spanyol itu ya. Nah itu tidak mungkin urusannya sedikit, urusannya pasti banyak, tidak bisa diurusi sendiri keputusan-keputusan. Maka berinisiatiflah Umar bin Khattab dengan membentuk namanya Diwan. Nah, itu yang dimana kata itu dimaksudkan untuk dimaksudkan untuk mewakili keputusan-keputusan khalifah dimanapun tepatnya ya. Ada menteri-menterinya, ada gubernur-gubernurnya gitu ya. Itu baru dikenal pada zamannya khalifah Umar. Jadi aslinya itu Diwan itu bukan dari umat Islam, itu kan dari Persia itu. Kemudian diadopsi itu ke dalam bahasa, ke dalam Islam. Nah itu saya kira ya sedikit pengetahuan. Satu lagi mungkin kata Ustadz. Ustadz itu bahasa Arab atau bahasa mana itu? Jangan-jangan di sini nggak tahu ini Ustadz dari mana ini. Ustadz dari bahasa apa itu? Ada yang tahu? Belum tahu, Ustadz. Oh, ya nggak kenal Arab itu. Baru-baru ini saja itu sudah abad-abad pertengahan Islam itu baru mengenal kata Ustadz gitu. Tadinya saya nggak tahu dialeknya seperti apa ya, Ustadz atau gimana, Istad itu dalam bahasa Persia. Jadi tidak ada itu Ustadz dulu itu tidak ada ya. Kalau sekarang kan memanggil orang yang alim itu kan Ustadz. Nah, kalau di Jawa namanya Kiai. Kalau di mana itu? Di Tuan Guru Bajang itu di mana itu? NTB, NTT, mana ada yang NTB ini? Terus kalau di Sumatera apa namanya? Ada itu lupa saya. Ada di sini orang Sumatera. Buya, ya Buya kalau di Sumatera itu. Buya Hamka, nah gitu ya, Buya. Nah itu sebenarnya itu ya hampir mirip-mirip ya. Ustadz itu juga sama seperti itu. Jadi jangan dikira itu ya, wah kalimat Ustadz berarti seakan wah sudah ini ya, itu dari kata Arab kemudian apa kalimat suci Al-Quran gitu ya biasanya, hadis gitu ya. Nah itu tidak ada itu artinya itu ya. Asal katanya adalah dari bahasa Persia, sama halnya dengan tadi tuan guru ada kalau di Indonesia, ada kiai itu orang Jawa, kalau di Sumatera ada buya, wah itu sebutan-sebutan seperti itu. Nah itu bahasa itu menunjukkan kebudayaan mereka. Nah itu yang perlu difahami. Nah itu sehingga saya harap tadi sedikit dari saya ini dapat memberikan wawasan kepada kawan-kawan tentang perkembangan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu tidak lagi wah ini semuanya suci. Pokoknya yang berkaitan dengan bahasa Arab itu kalimat yang semua kalimatnya suci itu ya pasti Quran gitu ya, enggak juga ya. Jadi ada beberapa kata-kata yang memang itu ada perkembangan, hanya serapan dari bahasa-bahasa lain. Sama halnya di bahasa Indonesia itu tidak akan pernah berkembang kalau tidak bertemu dengan
bahasa Arab, karena 60% ya kalimat bahasa Indonesia itu kata-katanya itu semuanya diambil dari Arab. Jadi sebenarnya Indonesia ya juga punya uh, apa punya hutang budi ini. Ini tidak ada peradaban yang bisa berdiri sendiri itu ya. Jadi Indonesia juga berhutang budi ini terhadap bahasa Arab itu sebagai Pancasila itu ya, Esa. Terus ketuhanan, konsep ketuhanan tidak ada ya kalau nggak di permusyawaratan, musyawarah itu kan, syuro wa amru bainakum asyuro kan gitu. Itu banyak sekali ya, Pancasilanya saja banyak gitu, bahasa Arabnya. Nah, itu wawasan itu kawan-kawan harus memiliki itu dan bisa membedakan khususnya terkait tentang hal ini, mulai dari mu'arrab, mu'allaf dan dakhil, sehingga nanti pada kesempatannya kawan-kawan ini bisa menjelaskan kepada murid-murid. Mungkin ini kan ada yang mengajar juga, saya yakin di sini di pondok-pondok itu bisa menjelaskan bahwasanya bahasa Arab itu juga memiliki kalimat-kalimat yang itu semuanya bukan berasal dari Quran gitu ya. Ada yang sifatnya memang kontemporer. Mungkin demikian dari saya. Aku qouli hadza. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.